Bible ini yang muter-muter. Iya, karena abang kan mengaitkan satu ayat dengan ayat lain secara bebas gitu. Pendeta juga gitu, Bang. Pendeta juga gitu. Dia menguatkan ketuhanan Yesus itu, dia mengambil satu dalil, habis itu dia hantam lagi satu dalil. Dia mengambil konsep duinatur dari kitab Filipi 2 nomor 5. Habis itu dia menggunakan hukum Taurat itu tidak berlaku dengan kematiannya Yesus, Efesus 2 nomor 15. Saya ini pendeta lebih dari pendeta, Bang, kebenaran. Tapi gini Bang, abang nggak serius. Enggak, ini guyonan aja, guyonan di pagi hari. Guyonan di pagi hari untuk teman-teman di bawah yang lagi sarapan. Itu. Ya, tapi maksudnya gini loh. Ya, makanya Yesus ini kalau Bang alumni sarapan jangan lupa ajak lah saya. Iya kan? Itu. Gimana? Maksudku gini, abang memang menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain, tapi abang banyak yang abang nggak percayai yang ada di perkataan Yesus gitu. jadi ketika akan bawa gini, Bang kebenaran, saya menganggap ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen, saya menganggap bahwa dalil yang ada di dalam Bible itu saya anggap suatu landasan kebenaran untuk menyamakan persepsi. Saya tidak boleh menggunakan persepsi dasar yang ada di dalam Islam ketika saya berdiskusi sama teman-teman Kristen. Itu crossing namanya. Jadi saya jadikan Bible adalah landasan kebenaran untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan mindsetku dengan teman-teman Kristen supaya kita sejalan pemikirannya. Gitu kan? Tetapi ya, itu dulu. Nah, tetapi ketika dalam konteks diskusi pertengahan sudah jalan, Bang kebenaran, iya kan? Ketika saya menyamakan persepsi, iya kan? Tiba-tiba di tengah jalan, saya tidak tahu yang salah Bible-nya atau yang salah mindset teman-teman Kristen. Itu masalahnya. Kalau memang dalil itu, iya kan, tidak tepat kepada Yesus, lantas dalil yang mana yang tepat kepada Yesus? Karena tertulis, dan dalil yang ini tertulis bukan ditujukan kepada manusia tertentu, tetapi kepada seluruh manusia, kan gitu. Iya kan? Bang Ibaran. Iya, maju kena mundur kena. Jangan salahkan saya, Bang. Saya cuma baca Bible. Enggak, sebenarnya enggak ada yang kena loh. Enggak ada yang kena. Nah, saya cuma baca Bible toh. Iya. Cuman mungkin pemahaman abang menurut saya kurang tepat gitu aja. Nah, lantas bagaimana caranya supaya kita bisa memahami apa yang ada di dalam isi Bible? Metode apa yang kita gunakan, Bang kebenaran? Metode apa yang digunakan? Ya, metode apa yang harus kita gunakan supaya Bible ini bisa dipahami sama teman-teman Muslim? Artinya apa, Bang? Artinya iya, saya sama Bang Loading, sama teman-teman yang lain ketika berdiskusi sama teman-teman Kristen, mereka selalu mengatakan asumsi, comot-comot ayat, ya kan? Bla 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 dan segala macam. Nah, saya bingung. Bible ini bahasanya Indonesia. Bahasa kita di Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, lantas metode apa yang harus saya lakukan dan teman-teman Muslim yang lain untuk bisa memahami isi Bible ini? Metode apa yang harus kita gunakan? Ini Anda yang Makanya justru karena saya tidak memahami menurut kamu, bagaimana caranya saya bisa memahami apa isi Bible kamu? Metode apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda mau memahami, ya, Doubling suaranya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doubling karena saya pakai OTG bang. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi pakai kabel. wabarakatuh. Bagaimana? Bang kebenaran, metode apa yang harus digunakan? Ya, ya. Tunggu, saya ganti OTG kalau gitu. Sebenarnya gini bang, kalau saya melihat ya, yang pertama sekali harus digunakan gini, bahwa Alkitab itu tidak ada keterkaitan dengan Al-Quran. Itu yang harus di metode yang pertama yang harus dipakai. Jadi begini, Yesus dan Isa itu tidak sama. Jadi ketika Anda memikirkan hal seperti itu, maka ketika orang-orang kitab ini Itu menyatakan tadi bahwa sudah Yesus, ku jelaskan itu bang kebenaran. Sudah ku jelaskan itu. iya, Kalau tetapi Bang dalam kebenaran pemikiran nyimak, abang, meskipun abang iya. mengatakan iya, tapi abang terus mengaitkannya gitu loh. Jadi Nah, ketika ada kalau Bang kebenaran pertentangan di bilang dua seperti sisi itu, saya bilang tadi Hmm. bahwasanya ketika saya berdiskusi sama teman-teman Kristen, saya menggunakan Bible itu adalah sebagai landasan kebenaran. Gitu kan? Jadi saya memposisikan diri saya ini sebagai orang Kristen yang lagi kritis, mengkritisi Bible. Bukan sebagai orang Muslim yang harus menggunakan mindset saya sebagai orang Muslim. Itu loh maksud aku. Jadi saya ndak mengambil mindsetku sebagai saya sebagai Muslim bahwa Isa adalah Yesus, bukan itu yang saya maksud. Nah, kalaupun memang seperti itu, ya kan? Lantas metode apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa memahami isi Bible-nya teman-teman Kristen? Metode apa yang harus saya pakai? Gitu. Mungkin Bang kebenaran bisa ngasih solusi mungkin, atau Acok mungkin ngasih solusi ke saya, ya kan, sama untuk kepada teman-teman di sini, ya kan, Bang Felix kah, atau Bang Loading kah, atau Bang Kores kah, atau teman-teman yang lain mungkin. Nanti takutnya dikira comot-comot ayat, padahal pendeta juga comot-comot ayat. Kalau pendeta comot-comot ayat, ya kenapa saya tidak bisa comot-comot ayat juga? Ya aneh kan bukan pendeta. Kan simple. Ya kan, apa bedanya pendeta dengan saya? Beda lah. Pendeta bisa comot-comot ayat ya. Iya, pendeta comot-comot ayat juga. Kenapa kita tidak bisa? Ya kan ditanya tadi. Apa bedanya Anda dengan pendeta? Ya beda lah. Pendeta lah. Anda kan bukan pendeta. Gimana sih? Itu di layar besar ini Bapak Pastor Loading JMC. Bapak pastor dia. Ngiri. Nah, coba bagaimana caranya? Bang kebenaran, kira-kira bagaimana? Metode apa yang harus saya gunakan? Supaya saya bisa paham betul. Mana tahu tuh ketika saya paham Bible saya masuk Kristen kan? Mana tahu. Boleh saya jawab. Mana tahu. Kenapa? Karena teman-temanku di Manado sini banyak pendeta. Berapa kali saya ajak dia diskusi, dia kepengin kali dia murtadkan saya. Tetapi kebalik ketika saya ajak diskusi, mentok terus dianya. Bagaimana caranya? Gimana kira-kira? Nah, Bang kebenaran tiba-tiba diam. Sulit Bang inspirasi. Susah dipahami. Bang kebenaran masih hidup lah. Jawab lah. Enggak, karena saya orangnya kritis, Bang Felix. Saya orangnya kritis. Kritis saya. Saya kalau di kampus setiap apa-apa yang salah di otakku, ku kritisi ini. Temanku kalau salah, ku kritisi ini, ku koreksi ini. Salah, bukan begitu. Gini. Oh, bukan begitu. Gini. Enggak, kau salah. Oke, kalau saya salah, bagaimana yang benar? Nah. Wow. Oh, Bang Zuma salah. Caranya baca Bible. Oh,
Bang Ardian salah baca Bible. Oh, Bang Loading salah caranya baca Bible. Inspirasi salah baca Bible. Yang benar cara baca Bible itu seperti apa? Terus gila mungkin. Nah, kalau itu saya tidak mau. Bang, ini ya bang. Nah, gimana? Ah, meskipun abang mengatakan saya menggunakan Bible ini sebagai ketika berdiskusi, menganggap Bible ini sebagai sebuah landasan yang benar, tetapi ketika abang membaca ayat di dalam Alkitab ini, ketika dari kritis yang abang lakukan, bukan kritis seorang Kristen, tetapi itu lebih pada kritis yang tidak mempercayai Bible ini sebagai sebuah kebenaran, gitu bang. Beda itu. Misalnya gini, ketika orang Kristen mengkritisi tentang penyaliban Yesus, dia bukan mengkritisi bahwa Yesus itu tidak mungkin disalib, gitu. Tetapi dia mengatakan fungsi dari penyaliban Yesus itu untuk apa? Jadi kritisnya tetap beda antara seorang Kristen yang betul-betul ingin mengkritisi Alkitab dengan seorang yang tidak mempercayai Alkitab sebagai sebuah kebenaran, gitu bang. Jadi bedanya di situ, tetap ada perbedaan. Meskipun abang mengatakan saya sudah menggunakan ketika saya berdiskusi, saya menganggap Bible ini sebagai landasan sebuah kebenaran, gitu. Tetap nggak sama, karena di dalam hati kecil abang, dalam pikiran abang, bahwa Bible ini bukan sebuah kebenaran, gitu. Jadi memang susah bang, tetap nggak akan sama cara pandang kita, gitu loh. Iya, yang membedakan gini bang, kebenaran yang membedakan dengan orang yang mencari kebenaran ketika dia berada di dalam keyakinannya, ya kan, dengan orang yang berdasarkan karena iman, itu berbeda mindsetnya. Yang satu orang yang mencari kebenaran itu karena doktrinnya dia lepas, sedangkan orang yang menggunakan iman di dalam kekristenan, dia menguatkan dalil dengan doktrin yang ada. Itu iya kan, betul enggak yang saya bilang? Contoh kecil lagi begini bang, ketika kita berbicara penyaliban Yesus, tapi ya, benar enggak yang saya bilang? terus sebenarnya nggak seperti itu sih. Lantas itu dominator apa itu? Dominator. Oke. Dominator. Oh, itu kemanusiaannya. Oh, yang makan ikan goreng itu apa? Kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Pada saat bermujizat, itu apanya? Oh, itu keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Iya. Kalau saya sih doktrin. melihat bukan doktrin bang, itu kan memang kenyataan di dalam Biblos ya. Jadi kalau doktrin itu kan apa namanya, sesuatu yang tidak ada di situ yang dikatakan tentang itu, artinya itu doktrin itu kan pengajaran. Jadi itu dia bang. setiap agama. Nah, lantas pengajaran atau gini aja bang, kebenaran kalau memang seperti itu, ya kan, pengajaran dalam Tritunggal dalam Bible ada enggak? Konsep Tritunggal yang ada di dalam Bible ada enggak kira-kira? Kalau saya sih melihat ada bang, bukan nggak Oke, ada. di mana? Nggak mungkin. Yang itu Oke. Bapak Putra dan Roh Kudus. Apa yang gue bilang itu, Aco? Konsep buat aspal, konsep itu ya kan. Apa yang gue bilang? Pastor Loading, jangan terlalu besar ketawanya, Pastor. Bang, gini loh bang, kan abang tanya konsep Tritunggal itu bagaimana tuh? Ada Iya, apa? Nah, Di mana dalil menjelaskan konsep Tritunggal dalam Bible? nah, kan ada Bapak Putra dan Kudus. Ada. Iya, itu di mana? Nah, itu kan konsepnya. Itu termasuk konsep nggak? Iya, di dalam Bible saya tanya. Gimana sih, Bang? Yang di dalam begitu Bible. masa ketawa. Eh, Sudah. kan yang saya tanya konsep Tritunggal yang ada di dalam Bible dalilnya itu dia. Iya. Bukan Tritunggalnya ya, bukan kata
Tritunggalnya tidak, tetapi konsep Nah, Tritunggalnya loh. baca dari kejadian itu bang, di mana ada bang Allah firman sama terus bang. Iya, di mana? Di mana? Baca aja di kejadian. Kejadian berapa? Lo bang kebenaran, kasih tahu bang kejadian berapa itu bang. Ah. Kamu tahu nggak? Kau bilang kejadian lantas buat sendiri tidak tahu. Tentang Ini saya pakai penciptaan, mode setengah Bang. barbar ini. Ini mode setengah barbarku ini keluar. Masa? Jadi dia suka Aco ini tipe orang suka cari masalah, begitu ada masalah dia over ke orang lain. Ini bang, bang kebenaran sini. Di kejadian awal tentang penciptaan kan ada Allah, ada Tuhan, tentang penciptaan kan ada Allah. Iya. Mikrofonmu juga Tritunggal itu. Ini Gabriel dari apa bang kebenaran? Mikrofonnya jangan makan, jangan suaranya. Coba. Terima kasih Bang Yarsi, jasa keluar. Bang kebenaran Dabling, turun dulu Bang kebenaran, Ya. baru naik lagi. Kejadian. Kejadian berapa? Cari. 1 sampai Kejadian 1 nomor 3. Oh, salah. Iya kan? Roh Allah melayang-layang di atas air kan? Itu kan? Oh, salah. Abang udah angkat lain lagi. Katanya tanya konsep. Betul dah. Oh, Nanti kalau sudah mentok, izin ya saya ada kerja, saya turun sebentar. memang gitu loh. Aku kan lagi ada kerja loh. Ya Allah ya Karim. Nah, sabar ya. Itu di Kejadian 1 ayat 26 bang. Marilah kita, itu Tuhan menggunakan kata kita. Nah, sini. Sebenarnya Ya. ketika dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air, menciptakan dan segambar serupa kita kan? gimana bang? Dan kosong. Bapak Putra Roh Kudusnya di situ di mana? Ya secara eksplisit nggak ada sih. Cuman di situ menggunakan kata kita. Berarti bukan itu yang kumaksud. Tetapi dalam Bible-nya Bang kebenaran ada. Ada di sini ada. Iya ada, Contohnya tapi ya, bukan di dalil mana? itu yang kumaksud. Contohnya di Ini Matius teka-teki 28 nih. 19. Jerry bilang Matius 28:19. Nah, Itu Matius kan? 28. Betul enggak? Nah, apakah itu konsep Tritunggal? Tidak, salah. Itu konsep masalah pembaptisan. Iya, pembaptisan. Jadi kenapa Iya kan? harus Nah, apakah tiga, pembaptisan Bang? itu menjelaskan tentang Tritunggal? Iya, Ah. itu pasti bang. Menjelaskan Tritunggal. Jadi menjelaskan keberadaan Allah dalam 3 pribadi itu. Itu perintah untuk membaptis. Iya. Iya kan? Bukan menjelaskan tentang konsep Tritunggal. Iya, Itu betul. beda konsep itu, beda konteks. Iya, tapi gini bang, inspirasi air. Satu yang kedua, Bang. Kalau sudah saya tidak bisa jawab, saya kasih tahu jawabannya. Bukan. Jadi abang juga harus ketahui bahwa ini kan mencerminkan ada Allah itu dalam 3 pribadi yang berbeda, namun bekerja dalam satu kesatuan. Iya, Ya, dalam jadi contoh dalam lain, konteks ya. tekstual, Bang kebenaran, abangku, dalam konteks tekstual, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memang ada di Matius 28:19, amanat agung, secara tekstual. Tetapi kita lihat, kita baca dulu, apakah dalil Matius 28:19 ini membahas tentang konsep Tritunggal? Tidak. Di situ membahas tentang amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Roh Kudus. Itu konsep masalah pembaptisan, amanat agung, bukan konsep pembedahan tentang masalah konsep doktrin Tritunggal.
Di dalam Bible-nya teman-teman Kristen hanya satu saja dalil yang ada di dalam Bible, cuma satu saja. Membahas tentang masalah doktrin Tritunggal. Cuma satu. Ya, oke, silakan Bang. Menurut Abang apa tuh? Baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Oke. Ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Betul atau tidak? Ya, tapi kalau itu dibawakan kan sering dikatakan itu ayat tambahan, Bang. Saya tidak bahas itu. Oh iya ya, oke. Berarti Abang setuju ya itu bukan ayat tambahannya. Oke. Bukan masalah setuju atau tidak setuju ayat tambahan. Konteks pertanyaanku kan masalah Tritunggal konsepnya. Ya itu kan udah ada Allah Bapa, Muka itu yang apaan? ada Roh Kudus, Bang. Astaga. Abang gimana sih? Aduh, berat kali lah. Capek lah ngomongnya kayak anak Iya, kita. berat memang, berat untuk memahami. Begini ya, Cok. Begini ya, Cok. Ngeri memang dan susah memang untuk memahami Bible kalian karena ayat 1 dengan yang lain Susah, tidak memang terkorelasi, ada Bang. yang tidak mengimani makanya susah gitu loh. Kalau Anda mengimani pasti gampang, sama kayak kami itu tidak mengimani yang di sebelah makanya susah. Kalau kami mengimani pastinya gampang gitu loh. Kalau masalah mengimani, begitu banyak orang-orang Kristen yang mualaf. Sama Gimana ceritanya ada tuh? juga yang bukan. Ya, sama Bukan cuma gitu. jemaat yang mualaf, bahkan pendeta pun juga mualaf itu. Ada juga ustadz yang murtad, Bang. Siapa? Ada. Saifuddin? Buya Sakur. Iya, Bang. Tetap sama, Bang. Kalau kita mau mirroring sama, Bang. Malahan, aduh, nanti, ngeri. Wow. Bang, beneran jangan dilanjut, Bang. Nanti ngeri, bahaya, Udah bahaya, Ya, hiburan pagi-pagi. Iya, ini ngobrol santai, Bang. Ya, betul. Mm-mm. Jadi gitu Boleh, Bang Kebenaran. Cuma satu dalil di dalam Bible yang menjelaskan tentang konsep Tritunggal itu secara kontras. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, Bang. Betul atau itu tidak yang kan saya katakan? nggak sepenuhnya betul. Kalau Nah, secara yang lebih kontras- menyentuh mana, Bang? Yang lebih menyentuh mana? Yang lebih menyentuh Matius 28:19 yang dikasih dalil sama Jerry atau dalil dari saya 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya, memang yang paling terlihat ya 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, sudah selesai. Berarti yang layak paham Bible itu saya, bukan Jerry. Bukan karena itu sering dibawakan oleh teman-teman begini ya. Kalau ketika membawa ayat itu Saya ada saja juga- yang Muslim paham. ya. Iya, Jadi kan Sebenarnya ini, Bang kebenaran. Sebenarnya konsepnya udah ada, mereka tahu, cuma mereka mesti ya pura-pura tidak tahu lah. Kalau mau tanya konsep, Pak, kebenaran kan Bapak ada di Bible, Tuhan Yesus ada di Bible, diceritakan di Bible, Roh Kudus tidak sama. Nah itu kan konsep Tritunggal lah. Benar atau benar, benar atau salah. Benar. Abang Itu. Nah itu makanya. Tapi ini anak kita ini astaga masih ini. Sudah wah. Bukan itu. Ini adok. Wow. Diam dulu. Saya ngomongin sama kebenaran. Bang, mereka udah minta, Bang, makanya abang di-share terus, Bang. Jadi, Bang, kalau menjawab mereka, Bang, itu harus mirroring, Bang. Kita harus pintar, Bang. Jadi jangan Tadi saya suka kamu mirroring tadi tuh, Aco. Tadi kamu bilang banyak orang yang murtad lah. Iya kah? Hah? Kenapa?
Tadi kamu bilang apa? Banyak orang yang murtad. Di mana orang Ada yang juga murtad? orang Banyak yang orang. murtad. Berarti orang yang murtad itu menyembah roh jahat kalau menurut Bible begitu. Ya nggak tahu lah. Kalau mereka bilang kalau sekarang begini, kalau dibalikan, kalau mereka bilang kamu yang menyembah roh jahat, bagaimana? Coba kita buktikan kan. Nah itu kan persepsi Anda. Jangan menilai orang dengan persepsi Kan Anda kita tuh. baca ini apa? Bacalah ini. Tetapi roh Bagaimana jahat Bang? Jelas Benar mengatakan nggak? bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang benar. akan murtad lalu mengikuti Benar, roh penyesat dan ajaran-ajaran. Ini Bang. Iya. Ajaran setan kan? Berarti orang yang murtad Pendi Aceh, Taifun. Ini yang memang, tertulis, memang yang tertulis memahami ini. gimana ya bang ya, memahami Biblos itu memang kalau mindsetnya terus di apa saya bilang tadi di Muslim atau di Islam ya pasti Alkitab itu ngawur semua jadinya, nggak bakal Nah, ada makanya yang- Bang, benar-benar itulah yang menyebabkan Ini, kenapa banyak Di teman-teman situ Kristen ayat yang menolak. itu, bagaimana di ayat itu kan dikatakan mereka yang murtad dan mengikuti roh jahat ya sesat lah. Kalau mereka mengikuti Tuhan Yesus, menurut abang kebenaran apakah sesat? Ya tidak dong. Ya Itu tidak lah gitu loh. Susah amat sih. Barang gampang-gampang kok. Mengikuti Gimana, Bang? Tuhan Yesus. artinya yang Yesus tidak lah. mengikuti Yesus itu yang sesat kalau menurut Biblos ya. Berarti yang tidak mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang Ya, sesat. di ayat tadi Coba Bang ditentukan kebenaran. orang yang Bang mengikuti kebenaran. roh jahat. Sabar Aco. Aco sabar dulu. Bang kebenaran. Bang Hmm. kebenaran. Saya tanya jujur, kita jawab jujur lah. Nah, begini, Tuhan Bang kebenaran ini namanya siapa sih? Yesus. Yesus. Nah, kalau Tuhan Bunda Maria namanya siapa? Yesus juga Tuhan Bunda Maria. Ya. Berarti anakku Tuhanku. Anakku Tuhanku. Aku anakku Tuhanku. Abang perlu perjelas tuh. Anakku Tuhanku maksudnya. Anak Maria juga ada yang lain loh. Bukan Tuhan semua anak Maria. Oh, berarti anak Maria ada berapa? Berarti Tuhan punya saudara. Tuhan punya saudara. Abang, bang, bedakan antara Tuhan dan manusia. Abang nggak bisa bedakan. Oke. Yesus itu Jadi, Tuhan atau bukan, sebentar. Bang? Kalau Yesus itu Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan ya. Bedakan ya, Bang. Bang. Iya, logika. saya tanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yesus anak siapa? Yesus anak Maria. Ah, berarti anak Maria Tuhan kan? Ya, Yesus yang bernama Yesus ya. Begitu. Iya, berarti kata Maria anakku Tuhanku. Bukan anakku Tuhanku. Yesus itu Tuhan. Bukan Maria dah. Bukan anakku Tuhan. Sudahlah. Tapi gini ya, Bang ya, teman-teman ya. Mungkin Bang Atsu juga setuju ya. Kalau saya sih menganggap biar tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Biblos, kita pun sama-sama saling menghargai. Marilah kita menganggap bahwa keterkaitan antara Biblos dan Al-Quran ini nggak ada sama sekali. Itu kayaknya jalan tengah yang paling fair deh. Kalau kita masih menganggap ini masih mempunyai keterkaitan, misalnya contohnya Yesus adalah Isa, maka selama itu juga kita akan terjadi pertentangan-pertentangan dan perdebatan. Tapi kalau kita menganggap ini dua pribadi yang berbeda, maka ini akan menjadi sebuah hal yang cukup baik gitu. Tidak akan ada pertentangan lagi. Jadi teman-teman Islam akan belajar bagaimana si Yesus itu. Tapi Bang kebenaran percaya enggak bahwa di dalam Bible itu ada Isa Al-Masih? Sebenarnya saya nggak percaya, Bang. Saya nggak percaya itu, gitu loh. Tapi mungkin sebagian penerjemah menggunakan nama Isa Al-Masih itu pun di Indonesia ya, Bang ya. Kalau di luar saya belum pernah lihat penggunaan nama Isa Al-Masih terhadap Yesus. Di Indonesia aja. Cuman di Indonesia yang diterjemahkan, mungkin itu pun dulu ya awalnya Itu kenapa bisa? sepengetahuan saya gini.
bahwa yang kenapa bisa diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih, karena penerjemah kemarin itu ada juga teman-teman dari Muslim gitu. Pada awalnya, pada awal penerjemahan Alkitab. Tapi kalaupun memang penerjemah dari Muslim, lantas apa hubungannya penerjemah dengan Muslim dengan Bible? Ya, karena kalau penerjemah dari Muslim, banyak kan teman-teman Muslim kan menganggap Isa itu dan Yesus itu sama kayak gitu. Cuma dengan cerita yang berbeda kan begitu, Bang. Makanya dia juga menggunakan, bahkan dulu saya pernah juga ditujukan data bahwa Ka'bah juga, istilah Ka'bah ada di dalam Alkitab loh. Bukan Ka'bah, Bakah. Oh, Bakah ya. Ya. Jadi kan artinya apa? Itu kan kelihatan tuh penerjemahnya juga ada timnya dari Muslim gitu, Bang. Nah, pertanyaannya kenapa ada bisa di situ? Kalau memang penerjemahnya dari Muslim, itu dengan tujuan apa? Sebenarnya nggak ada tujuan, cuman konsep di dalam dia ketika menerjemahkan itu, ya itu memang bahasa yang paling mendekati. Makanya dia menyamakan itu ke dalam gitu loh. Nah, maksudnya gini loh, apa urusannya umat Islam mentranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa yang ada di Perjanjian Baru itu Yunani? Harusnya orang Yunani dong yang dipanggil, bukan orang Indonesia, orang Islam. Ya, itu saya kurang tahu, Bang. Tapi Itu dia. Sepengetahuan saya ya, ada teman-teman dari Tuh. Muslim. Ini kan Perjanjian Baru kan sumbernya kan dari Yunani tuh. Iya, betul. Nah, itu apa hubungannya dengan orang Islam di Indonesia? Kecuali kalau original teks, ya kan, original teks yang ada di PB Perjanjian Baru bahasa Arab, nah itu cocok. Iya tuh. Arab ya. Andai kata, tapi kan Yunani, harusnya orang Yunani dipakai. Nah, apa hubungannya dengan orang Islam? Ya, itu kan penerjemah ke bahasa Indonesia, Bang. Kita juga, saya yakin ya, itu bukan diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Mungkin atau begitu, Bang. Bukan ke dalam bahasa Indonesia, kita kan nggak tahu tuh. Nah, jadi habis kenapa bukan orang Yunani yang dipanggil, karena kan yang diterjemahkan itu bukan dari bahasa Yunani. Ya, ya pokoknya gitulah. Iya kan, ini kan kita berbicara secara logik, secara logis. Iya nggak sih? Harusnya gitu. Nah, maksudku gini loh, Bang, itu yang diterjemahkan waktu itu kan saya yakin bukan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia loh. Tapi paling nggak kalau tidak dari bahasa Belanda, pasti dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya dipanggil teman-teman dari Muslim yang mungkin mengerti bahasa Inggris atau mengerti bahasa Belanda. Makanya dia dipanggil jadi penerjemah gitu loh, Bang. Enggak, bukan gitu sejarahnya, Bang. Bukan gitu. Sejarah berdirinya Katolik itu bagaimana, Bang? Menurut Bang kebenaran sejarah berdirinya Katolik gimana? Saya nggak tahu, Bang, kalau sejarah. Sejarah berdirinya, ya udah tanyakan semua ini, dua langsung. Sejarah berdirinya Protestan di Indonesia gimana, Bang? Menurut gimana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat pagi Bang Inspirasi. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Nah, menurut Bang kebenaran, ya kan, menurut Bang kebenaran nih, sejarah Katolik masuk ke Indonesia dan sejarah Protestan masuk ke Indonesia. Apakah Katolik dan Protestan dibawakan dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda?
Tidak mungkin Kristen ini awalnya sebenarnya di dalam Indonesia, tidak. Pasti ada orang luar yang bawa ke dalam, betul tidak? Iya, betul betul. Iya toh, ini tidak bisa kita pungkiri. Ya kan, kalau kita berbicara sejarah Katolik masuk ke Indonesia dan sejarah Protestan masuk ke Indonesia, Katolik masuk ke Indonesia yang bawakan adalah bangsa Portugis. Nah, Protestan ada di Indonesia yang masuk, ya kan, yang membawa ke dalam ke Indonesia itu adalah dari Belanda. Dua negara ini, Belanda mayoritas Protestan, Katolik mayoritas Portugis mayoritas, itu mayoritas Katolik, dan mereka masuk ke Indonesia memang bukan untuk dengan cara baik-baik, memang dengan cara ganas. Bang kebenaran ini bukan menjelekkan, tetapi fakta sejarah tidak boleh ditutupi, brother. Harusnya kebilirin itu udah tahu, Os. Itu namanya ajaran sinkretism. Kalau ditanya sinkretism itu bahasa Indonesia apa namanya? Kalau istilah bahasa Indonesia itu bunglonisasi ya gitu, Os. Harusnya sih gitu. Nah, itu dia. Ini fakta sejarah tidak bisa ditutupi. Karena sejarah itu ada jejak digitalnya kan, itu harus dibuka. Karena selama ini saya sekolah dari SD, SMP, SMA, yang selalu dibahas di setiap sekolah ataupun pendidikan, yang dia bahas cuma ya gold sama glory doang. Iya kan? Kekuasaan, pengambil alih kekuasaan, mengambil rempah-rempah, itu doang yang dibahas dua. Tetapi tidak ada pembahasan tentang masalah gospel, nggak ada. Iya, karena gini bang Stres ya, sebenarnya kita kaji dulu ya, bahwa POC juga membantu loh penyebaran agama Islam di Indonesia. Setuju nggak dengan apa yang saya katakan? Enggak lah, Nggak setuju. enggak setuju lah. Oke, saya bawa data ya bang ya, itu dari situs NU loh. Siap. Oke, kita buka situs Itu fakta NU. sejarah kapan? Ya, sebentar. Ini dari situs NU loh. Apakah abang-abang ini nggak percaya sama NU atau gimana? Bentar, saya ambilkan. Kalau dikatakan juga itu terjemahan yang ada sekarang, bantuan dari orang Islam juga, itu salah besar. Jadi terjemahan sekarang itu berasal dari terjemahan Klinkert. Klinkert itu pakainya terjemahan Melayu rendah. Kalau dikatakan terjemahan Melayu rendah, ya balik lagi bunglonisasi itu namanya. Udah nggak usah kemana-mana, kebinirin, capek. Jadi pada intinya kan bang, kebenaran itu jangan mencari sebuah hal yang gak seharusnya. Contoh sejarah-sejarah yang disebutkan oleh Bang Inspirasi itu sebenarnya tinggal kita jujur atau tidak saja menerimanya. Karena apa? Semua orang itu tahu sejarahnya seperti apa. Kalau Anda mengatakan VOC itu membantu perkembangan Islam di Indonesia, itu salah kaprah. Karena apa? Misi VOC datang ke Indonesia, misi penjajahan datang ke Indonesia ini diboncengi dengan misionaris. Ini saja nggak memungkinkan, nggak masuk akal kalau membantu perkembangan Islam di Indonesia. Itu loh. Iya. Masa yang bawa dihancurin sendiri kan nggak masuk akal, Bang Irwin. Tidak, yang nggak masuk akal. Ayo Tapi gini, kita buka. Ayo kita buka yuk. Sebentar. Yang perlu abang ketahui ya, POC itu perusahaan dagang ya, ya kan? Nggak, kita bukan yang perlu dulu. Anda tadi kan akan menunjukkan data untuk membuka mata saya. Anda jangan bernarasi dulu, tunjukkan data yang akan Anda bawa kepada saya.
baru Anda bernarasi gitu loh. Jangan kemana-mana dulu mau bawa data itu. Ini dari, waduh, sebentar ya Bang. Ini dari situs NU Online nih. Dikatakan seperti ini, selama ini hearing us in this company atau organisasi dagang Hindia Belanda dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini kurang valid. Data sejarah menunjukkan VOC adalah organisasi yang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak saja memeralat Islam untuk menggempur Katolik. Di dalam babat sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Jadi tulisan ini dicuplik begitu saja dari paparan sejarawan Agus Sunyoto pada acara silaturahim dan lokakarya bersama. Gini Bang kebenaran, kalau cuma membaca kayak gitu aja gampang. Saya bisa membaca judul begini, berdirinya kongsi dagang VOC, ya kan? VOC memiliki tujuan ke Indonesia seperti apa? Itu gampang. Gitu. Ya, cuma berdasarkan saya tujuan Belanda mendirikan VOC di Indonesia. Tujuan utama Belanda mendirikan memperkuat kedua Indonesia adalah untuk menghindari persaingan antar sesama para pedagang Belanda. Itu kan tujuannya. Sebentar Bang, ini Abang boleh lihat sendiri ya. Saya nggak apa nih. Ini NU Online nih, nu.or.id. Ya, ini judulnya begini. Pengislaman oleh POC. Ini Bang lihat ya, ini NU nih. Ini situsnya ini NU. Aduh, agak buram-buram nih. nu.or.id. Abang lihat nih, betul apa enggak yang saya bawa? Abang boleh lihat sendiri di situ. Judulnya di sini pengislaman oleh POC. Jadi di sini dikatakan bahwa POC membantu Islam untuk menghancurkan Katolik gitu. Dan di Belambangan juga dinyatakan seperti itu gitu. Jadi Abang boleh lihat sini, baca sendiri. Nanti kalau saya bacakan seperti yang Abang bilang tadi kan. Nah, ini NU Online ya, Abang bisa lihat sendiri ya. Gini loh Bang, maksud saya begini, kalau cuma situs-situs kayak gitu dan situs online resmi sebentar. Ya, silakan. Ini Bang, ini jadi aneh-aneh. iya, apakah Anda percaya NU Online itu bisa dipercaya sebagai kevalidan data dan bisa dibuktikan bahwasannya VOC itu mengembangkan agama membantu perkembangan Islam di Indonesia? Kami tidak mengakui itu. Referensi umat Islam nggak seperti itu. Buktinya mana? Faktanya ini, penjajahan itu diboncengi oleh misionaris. Itu fakta itu. Jadi hal seperti itu ya Pak kebenaran selalu Anda bawa untuk meyakinkan umat Islam bahwasanya VOC itu membantu perkembangan perkembangan Islam di Indonesia. Itu enggak ada. Bang Erwin, gini aja. Tadi kan Abang meminta data tuh. Datanya di mana? Sekarang coba Abang tunjukkan bahwa VOC itu membawa misionaris ke Indonesia. Coba tunjukkan dulu. Kalau cuma cari kayak gitu aja. Kalau kayak gitu gampang. Tinggal cari aja VOC 3G Gold Glory and Gospel, yang keluar bukan NU Online, Kemendikbud. Coba saya buka, kalau cuman mau cari kayak gitu aja ya. Sama-sama kita cari ngawur-ngawuran data nih di googling ya. Tak tunjukin Anda 3 misi kristenisasi yang dijalankan bangsa penjajah di Indonesia. Itu aja judulnya udah jelas loh. Kalau cuma mau cari-cari kayak gitu, bener nggak Bang Madu? Kalau cuma mau cari data-data yang kayak gini nih di Google, banyak ini. Lihat judulnya aja sudah jelas. 3 misi kristenisasi yang dijalankan bangsa penjajah di Indonesia. Itu situs apa itu Bang? Situs apa? Itu PWNU sama. Apa? PWNU. Nih situsnya. Jadi gini loh Bang ya. Kebenaran. Sebentar. Kalau cuma mau cari-cari penulis di sini, terus Anda tuh mau lihat, oh ini apa? Kevalidannya itu di mana? Buktinya mana? Ini bisa saya melihatnya. Mencari judul nih,
tiga misi kristenisasi nih. Ada ini dibaca bisa. Ini aja. Nah, itu loh. Tahu lambang ini? Tahu. Nih, baru 2018 yang lalu. Nih. Ini semuanya nerangin 3G gitu loh. Mau bantah fakta ini. Sonono ke Kemendikbud langsung. Ayo, coba dibantah. Ayo, coba. Oke, sebentar ya Bang. Gini. Unit 1, menemukan Indonesia lewat 3G. Gold, Glory, Gospel. Nih, ayo. Kemendikbud ini yang punya. Ya, coba mana Bang? Kemendikbudnya. Bisa dibaca enggak ini? emodul/.kemendikbud.go.id, nggak abal-abal ini bre, go.id itu dasarnya gini Bang, sebentar Bang, sebentar Bang Madu ya. Jadi dasarnya itu dinyatakan seperti itu apa kira-kira di apa itu? Apa Kan gitu, itu yang kita bahas. ini? Misalnya Fakta sejarah, pakai sejarah nasional. Ya, sebentar ya. Bagaimana sih? Maksud saya gini loh. Ini tadi kan NU online ini situs resmi NU ya, dikatakan di sini pengislaman oleh POC ya kan. Ini saya bawa contoh nih. Biar nanti ada pun tulisan atau artikel mengenai seperti itu kita baca dulu kan gitu. Jadi di sini dikatakan tadi kan gitu. Bahwa POC ini dari data sejarah menunjukkan POC ini organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. POC tidak saja memperalat Islam untuk menggempur Katolik. Ini dibuat nih dalam sejarah Belanda. Bener. Mohon maaf, bener. Dalam Sebentar sejarah, dulu. Iya, bener. Dalam Dia sejarah sebentar dulu, jangan salah paham. Santai dulu. Lu jangan potong-potong. Dia menggunakan Islam untuk menggempur Katolik dikarenakan dia itu adalah penyebar Protestan tuh. Gitu aja. Kalau cuman sama-sama melihat dari data-data seperti itu ya, saya baca ya. Lebih bahwasannya Belanda di Hindia Timur yang dibentuk pada tahun 1602 bernama VOC itu merupakan wakil imperialisme barat di kawasan Asia Tenggara. Latar dalam buku historinya. Nah, ini jelas dituliskan juga. Christianity mengakui bahwa agama Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran prinsip, kaidah dan kebijakan imperialisme barat. Bahkan pada tahun 1661 VOC dengan tegas melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Lu ini loh VOC nggak mungkin mengembangkan agama Islam kalau dia melarang ibadah haji. Kalau cuma kayak gitu tuh baca-baca kayak gitu aja, walalala. Yang sekolah bukan Pak kebenaran saja, yang punya internet bukan Pak kebenaran saja, yang fundamental itu Pak kebenaran. Saya tuh tertarik dengan pertanyaan Bang Inspirasi tadi. Kami selalu disalahkan memahami Bible. Anda menyalahkan, bisakah Anda menunjukkan hal yang benar pada kami? Itu yang saya ingin tekankan sebenarnya. Itu kebenaran. Dari tadi nggak dijawab Bang Inspirasi. Saya dengarkan dari sesudah subuh itu, Bang Madu. Bagaimana Anda bisa menyalahkan umat Islam dalam memahami Bible? Ya kan? Tetapi Anda sendiri tidak bisa menunjukkan kaidah yang benar untuk memahami Bible. Silahkan Anda kasih tahu kepada kami, supaya kami bisa memahami Bible seperti orang Kristen memahami Bible dan tidak salah paham. Itu sebenarnya yang lebih fundamental itu. Nih, ini siapa namanya? Kebinirin ini selalu pakai Takiah Korintus Bang Erwin nih, Bang Erwinnya. Baca nih.
Simsalabim Karbarba. Tak pernah ke Jogja. Bentar. Nah nih, ketika Islam datang, watak mereka ini diselamatkan oleh nilai-nilai Islam. Namun sayang, khusus untuk Belambangan doang nih tetap beragama Hindu, dan disitulah nilai-nilai Majapahit tetap ada. Orang Belambangan tidak pernah mengenal menyerah, perang terus perang sampai ketika Mataram ditaklukkan oleh Sultan Agung. Pemberontakan itu terus terjadi. Karena itu, ketika Raja Pakubuwono II berkuasa, dia merasa tidak mampu mengurusi Belambangan. Daerah itu kemudian diserahkan kepada VOC, dan VOC rupanya nih pintar, cerdik seperti ular, kemudian seperti merpati juga. Merpati. Itu licik Jinak seperti ulang. merpati, Bang. Oh, jinak seperti merpati. Mereka itu melihat akar masalah sebenarnya adalah nilai yang dianut orang-orang Belambangan itu adalah nilai Majapahit lama. Karena itu, agar tidak terus memberontak, Belambangan harus diislamkan. Pertanyaannya, Islam itu wajib enggak? Bisa enggak memaksa orang masuk Islam, Bang Erwin? Ada enggak ajaran kayak gitu? Nggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Itu namanya takiyah Rinto. Kebinirin. Kalau ini jelas ini masuk modulnya siapa? Kemendikbud. Kalau mau protes, Bang Madu. sono. Belambangan itu Apa? bahasa apa namanya? Hindu kan? Jadi apakah Belambangan tidak diislamkan atau gimana? VOC memaksa untuk orang beragama Islam agar takluk dengan orang Islam yang takluk kepada VOC gitu. Iya, tapi Itu artinya namanya takiyah Korintus. Boleh kayak gitu. Sebentar. Itu membantu enggak? Ya, sebentar, Bang. Itu membantu enggak, Bang Madu? Apa? Mengislamkan enggak di situ? Nggak paham juga apa kebenaran. Gini. Jangankan mengislamkan orang, membabat habis orang pun itu VOC berani kok. Tapi jangan sampai kau itu lupa. Pinjam Trigi tangan dia. Tetap pinjam tangan. Nih istilah yang baik nih. Itu Pinjam namanya tangan. pinjam tangan. Saya itu orang Belambangan, Pak, kebenaran. Saya ini anak Belambangan, lahir di Belambangan. Saya ini lahir di Banyuwangi. Negeri saya tuh Belambangan. Ada cerita itu. Saya ini anak kelahiran Belambangan, Pak, kebenaran. Mau cerita itu pula kau. Foto Jatime lo kok. Kau itu Saya ini orang Banyuwangi. Anak keturunan situ saya. Aduh, Pak, kebenaran. Jangan pakai istilah, jangan pakai jurus-jurus takiyah Korintus lah, kebinirin. Berarti Bang Erwin ini harus berterima kasih kepada EPOC. Oh iya, nggak bisa. Karena begini, Bang. VOC itu sebentar. VOC itu meminjam tangan kepada orang Islam yang sewaktu itu bisa dipengaruhi oleh VOC untuk menyerang orang Hindu untuk diislamkan dengan cara paksa. Nah, orang Islam yang dipengaruhi oleh VOC inilah dipinjam tangan oleh VOC. Nah, itu misinya VOC ini. Padahal, di balik itu semua, yang jadi masalah itu ada misi-misi tertentu. Itu loh maksudnya. Sedangkan di ajaran Islam tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Gitu loh. Paham tidak? Iya, tapi kan gini, POC sebenarnya di situ sudah membantu penyebaran Islam kan di Belambangan itu. Apa, Bang Madu? Ibaratnya ini perang antara Belanda dengan Indonesia yang kedua. Jadi kebenaran ini kan bela VOC nih, Bang, kebenaran. Apa, Bang Madu? Nih. Bela VOC nih. Itu kan cuma Belambangan nih. Kalau VOC untuk Maluku dilawan. Melawan tuh Maluku. Jawa juga melawan.
kerbau juga melawan. Nah, untuk menguasai Jawa, VOC pakai tangan siapa? Tangan orang Islam. Ya itu namanya Taqiyah Korintus, bre. Jangan kayak gitu. Ayo, mau apa lu? Ayo, ayolah, jujur lah. Nanti Itu kalau dilarikan ke Sumatera Utara gimana ceritanya? Nah, sampai ada istilah dalam bahasa Jawa itu gepuk nyilih tangan. Aku loh Bang Erwin. Gepuk nilai tangan, tangan siapa ini? Padahal di belakang itu ada yang mainkan tangan orang. Gibinirin. Terima kasih. Itu kita kena hasut. Bukan terima kasih orang-orang yang terkena hasut dan menjadi antek-antek mereka. Itu namanya pengkhianat. Itu Masa kita mau dukung pengkhianat? Gimana Pak kebenarannya? Saya kepengen kembali ke ini loh Bang Madu. Dari pagi tadi itu Bang Inspirasi ini kan mempertanyakan tanpa membantah sebenarnya. Umat Islam ini, debater Muslim ini kan selalu disalahkan ini. Anda tidak paham, Anda itu tidak mengimani, Anda tidak punya ilmu untuk memahami Bible. Bang Inspirasi itu mengikuti maunya orang Kristen tuh begini. Kami tidak paham, sudah kasih tahu caranya biar saya paham gitu loh Bang Madu. Metode apa yang dipakai? Bingung itu Bang kebenaran. Sampai sekarang belum jawab itu loh Bang Madu. Saya penasaran, pengen dengar jawabannya. Supaya kita juga punya ilmu bagaimana bisa paham tentang Bible gitu Bang Madu. Metodenya ya satu itu Taqiyah Korintus. Taqiyah Korintus, kalau nggak gitu sinkritism, itu bahasa halusnya. Kalau pakai kasar-kasaran ya itu bungloninisasi. Udah, Bang Erwin. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah dijawab kebenaran. Kalau bisa jawab, silahkan jawab. Ayo kita tunggu. Jadi biar selama ini kita yang disalahkan tuh bisa besok itu memahami Bible dengan benar, kan gitu Bang Madu. Setelah dikasih tahu. Artinya gini Bang, kita nggak jujur dulu, kita harus jujur dulu. Artinya, ya udah. Iya, kita jujur dulu. Fakta jangan diartikan, itu fakta Binirin. Mana ada fakta mau diartikan? Yang kayak mana sih? Diem dia Bang Erwin, capek lah semua lawan dia. Maksudnya gini loh Bang, kita harus jujur dulu. Pertama, ya kita jujur dulu ya. Dari kita kan satu-satu nih. Poin yang tadi dulu, artinya meskipun POC tadi mengambil keuntungan dari apa yang dilakukannya, artinya kan ketika menyuruh ke kerajaan Islam mau parkir dia, mau parkir. Bentar, nanti tak balik kan. Bukan mau parkir, ini gimana sih Bang Madu ini? Mundur, maju, mundur, maju, gitu. Parkir nggak ada di belakang. Bang Madu, jangan gitu dong. Kita ini kan ya memang gitu. Kok metode kau itu dari dulu itu metode parkir, maju, mundur kayak gitu aja kebenerin. Janganlah, aku ini bukan sehari dua hari sama dirimu, capek. Intinya semakin Anda mempertegas bahwasannya Anda itu mempertahankan VOC, mengembangkan ikut berpartisipasi pengembangan Islam di Indonesia, semakin menampakkan Anda itu adalah komplotan VOC. Metodenya gini Bang Erwin, metodenya Binirin ini dia mau mengenyampingkan fakta, kemudian mengangkat opini. Itu dia. Faktanya kayak apa? Sampingkan dulu. Kan dia bilang gitu. Meskipun seperti itu, tapi dengan jadinya seperti itu, maka seperti ini. Itu menyampingkan fakta, mengunggulkan opini. Nggak bisa kayak gitu diskusi Binirin. Capek sama dia. Kalau objektif tuh gini Bang Madu.
mau orang Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha bisa mengatakan VOC penjajah itu musuh NKRI, ya kan? Mau dia bawa Kristen, mau bawa ini, intinya dia mau menghancurkan, mau mengambil negara Republik Indonesia yang dulu Nusantara, ya kan? Nah, seharusnya yang bersyukur itu kebenaran. Dengan adanya penjajah seperti VOC ini, Kristen ada di Indonesia, itu baru benar. Bersyukur kebenaran. Banyak istilah Jawa itu untuk menampi VOC menjadi orang benar. Itu banyak. Gepok nyelih tangan, nah, mukul minjam tangan orang, kemudian londo ireng. Ada londo ireng Bang Erwin. Ya itu Apa nggak bisa Bre, kau mau cerita Blambangan di desa saya itu peninggalan rumah VOC itu sebanyak itu. Macam mana kau nih? Macam mana nih kawan? Apa kakekku tuh hal kawan masalah VOC kawan? kakekku tuh pejuang Bre. Bang, gini aja Bang Madu, Bang Rina. Kan Khusus sebentar. mau ambil opini lagi dia. Mau Kasus Blambangan, ada nggak peran POC dalam pengislaman? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Abang membantah fakta sejarah, mengedepankan opini. itu tuh pengkhianat yang dipinjam tangan oleh VOC. Bukan VOC ikut mengislamkan, itu loh. Namanya sudah jadi pengkhianat, berarti menjadi anti VOC itu berarti komplotan VOC termasuk kamu. Berapa persen sih Blambangan itu Bang Erwin? Dari seluruh Banyuwangi aja di Blambangan itu cuma 5% kok. Gimana? Dari Banyuwangi itu cuma 5% kok. Aduh ya Allah. Padahal faktanya VOC itu di zaman itu melarang orang naik haji. Nah, indikasi melarang orang naik haji saja VOC ini secara logika, fakta, sejarah itu bisa membuktikan bahwasanya tidak setitik pun VOC itu punya andil dalam pengembangan Islam di Indonesia, gitu loh. Gini Bang Erwin, dia itu mau pakai metode parkir gaya helikopter. 1000 kali pun kau muter-muter tetap ada di situ, nggak mungkin kau itu mau kemana-mana. Namanya juga metode parkir kebinirin. Nanti kalau kita tak bertanya begini Bang, bagaimana dengan Sumatera Utara? Misi VOC datang ke sana, diboncengi misionaris, meminjam tangan orang sana yang dulunya ada yang Islam, ya kan, menjadi rata-rata Kristen. Dengan apa? Ya antek-anteknya juga. Anteknya siapa ayo? Kalau lari ke situ ujung-ujungnya sama kayak gitu. Apakah, ya kan? Apakah VOC punya andil di situ? Ya kan? Punya andil karena apa? Karena memang misinya jelas membawa gospel. Pertanyaannya, gospel itu apakah Al-Quran? Nah ini, gospel itu Al-Quran kebenaran. Gospel itu Al-Quran Bang Madu ternyata. Nah, gospel itu apa itu loh diartikan, makanya ini tipu-tipu pakai Alkitab. Kalau gospel itu loh nyata asli namanya Bible tuh gospel itu. Jadi kebenaran ini selalu bawa data NU nanti dibawakan data dari Katolik Vatikan. Kamu nggak bisa membuktikan kalau itu asli kayak gitu kan. Padahal stempel Vatikan ada itu. Lagi nih aja lah Bang Erwin, udahlah kasar-kasaran aja sama dia tuh. Tanpa VOC Protestan tuh lewat jalur mana? Jalur semut.
Jalur tikus. Ada VOC aja Belanda sekarang. yang bawa Belanda. Masih. Kalau Protestan, Belanda yang bawa. Ada nggak sih Kristen tanpa VOC? Itu hanya Bang. Bang, berarti kalau dari Ya. fakta yang dikembangkan gini, manakah yang lebih dikedepankan POC, gold atau glory? Gold atau gospel? Gospel. Tapi itu yang dijawab umat Islam sama itu gospel. gini bre. Logika, logika. Logiknya gini. Untuk carmuk istilahnya, cari muka VOC terhadap rakyat Jawa, dia memilih untuk meminjam tangan mayoritas. Untuk apa cari muka? Tujuannya kemana? Gospel juga akhirnya. Metode parkir kayak dirimu gitu Binirin. Udahlah, kita itu sudah kenyang Sekarang sama hal-hal kayak gitu. Tunjukkan Bang Madu di mana pernah POC memaksakan gospel untuk orang Indonesia. Tunjukkan datanya. Ini Kemendikbud ini mau dibantah sama dirimu. Jangan berdasarkan Mendikbud dulu, kita fakta sejarah aja. Di mana ada fakta sejarahnya? Berarti POC itu memaksakan agama bagi orang Indonesia. Silakan tunjukkan dulu Bang Madu. Kita berarti jangan beropini dulu. Berarti dirimu ini sudah mau menolak apa yang diajarkan Kemendikbud kepada kita. Mantap kali opini Bre. Mantap kali Kemendikbud itu sudah merangkumkan pelajaran sejarah berdasarkan fakta yang ada kepada kita. Kau tolak mentah-mentah gitu. Enak banget dirimu nih hidup. Cobalah inilah Kemendikbud asli loh .go.id, jelas ini Kemendikbud nih. Coba Iwan Villa kalau antum mau cari ya biar ini viral lagi, coba sendiri Kemendikbud VOC God Glory Gospel gitu. Ayo kita Pasti ada sama-sama. muncul. Saya gini ya, kalau Anda mau mengajak membuka sejarah tentang VOC, saya bertanya sama kebenaran. VOC ini masuk ke Indonesia ini dari tahun berapa ke tahun berapa atau sebenarnya? Jangan-jangan Itu nggak macam tahu. kayak gini Bang Erwin. Siliwangi, Subang Larang, ya kan? Itu yang film di Raden Kian Santang kan? Betul itu. Betul. Dia salah satu yang membuat Indonesia itu bagian dari Indonesia untuk memerdekakan. Sekarang apa? Iya serius. Bagaimana Bang? Betul nggak? Betul. Iya. Jadi gini loh. Bukan hanya sekedar cerita-cerita film apa kayak legenda apa, tidak, betul itu. Namanya sama. Kalau kita dilarang sama si Kibinirin untuk buka Kemendikbud, itu kayak apa ya? Kayak orang Islam dilarang berdalil pakai Al-Qur'an. Ini Kemendikbud ini sejarah negara, Bre. Dilindungi oleh undang-undang. Mau tahu sejarah Indonesia Kita tapi kalau nggak boleh. diajak buka sejarah, ayo kita buka sejarah. Pertanyaan pertama, tahun berapa VOC itu masuk ke Indonesia dan mulai tahun berapa Kristen ini dikenalkan di Indonesia? Ayo kita sama-sama buka sejarah biar kita belak-belakan gitu. Ayo, saya bisa melihat bahwasannya VOC itu datang tahun berapa, Kristen itu dikenalkan dengan gereja tahun berapa awal mula. Anda paling malah nggak tahu gitu loh. Kalau kita belak-belakan di situ. Dan misi apa yang dibawa oleh VOC ini secara gamblang nanti akan terbuka dengan misi beralasan berdagang diboncengi oleh misionaris dengan misi misionaris membawa gospel dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui, Anda tahu sejarah beneran atau enggak? Jangan-jangan masuknya gereja pertama kali Protestan itu tahun berapa Anda tidak tahu. Nah ini yang kacau.
Itu pernah dengar enggak perjanjian Versailles? Bang kebenaran. Perjanjian Versailles. Apa? Perjanjian Versailles. Pernah enggak dengar itu? Perjanjian Versailles. Iya, Saya baru dengar. baru dengar. Nah, cari tahu itu Bang kebenaran tentang masalah itu. Cari tahu itu. Itu ada hubungannya dengan proses masuknya Portugis, ya kan? Dengan membawa misi 3G. Dan apa yang terjadi di Indonesia, baik itu Portugis masuk ke Indonesia, itu yang terjadi di Filipina. Ketika bangsa Eropa ingin memperlebar kekuasaan dengan untuk menyebarluaskan konsep 3G ini, ternyata di Asia lahan yang basah yang dikuasai oleh mayoritas umat Muslim pada saat itu, ataupun sama yang keyakinan yang lain. Karena keyakinan pertama di Indonesia ini adalah sebelum masuknya Islam, Hindu sama Buddha. Dan ketika masuk Islam ke Nusantara, ya kan, pokoknya Spanyol, Portugis, Prancis, Belanda, Jerman, yang menjadi sasaran adalah Asia. Salah satunya adalah Portugis dan Belanda adalah Nusantara. Nusantara itu ya Indonesia. Nyatanya Filipina jajahan Spanyol. Dulu Filipina mayoritas Muslim, sekarang mayoritas Kristen. Kenapa? Ya bekas jajahan. Itu, dan itu ada hubungannya dari perjanjian Versailles tersebut. Itu. Lanjut, Bang Erwin. Siap. Sebelumnya negara Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bang, nama saya Kohinor.